Nah, kemudian salah satunya di sini adalah price discrimination. Jadi diskriminasi harga untuk membedakan harga berdasarkan segmen pasar. Jadi menjual the same good at different price to different buyers gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah memperhatikan ya, kayak kita mau jualan properti katakanlah ya. Properti dijual murah-murah, misalnya harga 200, 300, kok nggak laku-laku gitu ya. Tetapi ketika Anda pasang harga produknya sama, Anda jual dengan harga 450, kok laku? Kenapa? Oh, ternyata orang itu aneh aja kok barang sebagus itu kok dijual murah, misalnya kayak gitu. Nah, ini pengalaman kita di properti juga seperti itu. Jadi jangan menjual harga terlalu murah. Jadi justru mungkin orang yang ngerti akan dipikir ini beneran nggak asli nggak gitu ya. Nah, jadi itu strateginya. Makanya kita sebagai penjual, sebagai seorang pebisnis, sebelum menentukan harga, kalian harus survei pasar dulu gitu ya, dan jual dengan harga yang rasional. Lebih baik kita setting harga tinggi, terus kemudian kita diskon daripada dari awal kita setting harga murah. Ntar ketika ada kenaikan harga input, kemudian kita ngejual dengan harga yang lebih mahal, pembelinya kabur gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian a firm can increase profit by charging a higher price to buyers with higher willingness to pay. Nah, itu tadi ya. Dia bagaimana menaikkan gitu ya profitnya itu dengan cara meningkatkan harga terhadap buyers. Kemudian requires the ability to separate customers according to their willingness to pay. Jadi kita punya klasifikasi pasar tadi. Misalnya untuk produk-produk branded ya mereka punya yang memang benar-benar untuk ya memang customer yang memang mereka tidak yang willingness to pay-nya itu tinggi. Kemudian ada juga yang mungkin yang menengah dan ke bawah gitu. Nah, dari sinilah price discrimination ini akhirnya muncul, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan economic welfare. Nah, ini menjadi salah satu opsi ya bagi masyarakat gitu. Kayak misalnya contohnya PT KAI sendiri mereka juga punya diferensiasi produknya. Dia monopoli tapi dia memiliki price discrimination yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang menengah ke atas bagaimana, kemudian yang menengah ke bawah seperti apa, tentu saja dengan mempertahankan standar mutu pelayanan minimal begitu. Ada perfect price discrimination. Jadi mengenakan harga yang berbeda untuk setiap customer gitu ya. Jadi di sini sebagai penjual dia punya kemampuan dan memang kemauan ya untuk melakukan mengidentifikasi willingness to pay dari masing-masing customer-nya gitu. Jadi dia tahu customer-nya dia siapa. Jangan sampai kita menjadi penjual nggak pernah mau riset ya. Jadi riset itu bukan berarti dengan apa ya benar-benar kayak diuji pakai statistik dan segala macam nggak perlu. Jadi bagaimana kita observasi kemudian menentukan langkah itu melalui riset. Jadi kayak misalnya kalian mau bikin apa ya kafe misalnya atau mau bikin bisnis baru roti atau apa. Nah kira-kira pesaing saya seperti apa dan masyarakat di sini bisa nggak ngikutin itu karena saya melihat sekarang ya terutama kayak karena saya tinggal di daerah Suramadu ya di Suramadu ini banyak banget toko-toko besar baru gitu ya dan mereka ternyata bertahannya tidak lama nggak sampai setahun udah tutup gitu ya jadi kalau dilihat dari pembangunan Suramadu memang akses ke Suramadu itu semakin bagus semakin lebar. Nah, akhirnya kan mungkin orang berpikir, oh ini bakal banyak pendatang baru atau mungkin pertumbuhan ekonomi banyak di sini gitu ya. Sehingga untuk barang-barang yang sekunder tersiari mereka juga buka. Nah ternyata mereka nggak memperhitungkan bahwa sebenarnya orang-orang itu kalau di daerah sini ya apa namanya tentu saja kalau dari willingness to pay-nya itu relatif berbeda dengan yang ada di kawasan tengah Surabaya. Dan ingat di Surabaya ini kan semua logistik ekspedisi semuanya udah terbuka gitu ya. Jadi orang-orang mampu di daerah sini ya mereka akan beli secara online atau juga mereka lebih memilih ke tengah sekaligus untuk jalan-jalan daripada mereka beli di
daerah terdekatnya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita mau membuka apapun bisnis itu memang harus didahului dengan riset. Risetnya harus yang benar. Jadi jangan asal Bapak senang gitu ya. Yang penting Bapaknya mau kalau kliennya mau kliennya mau buka di situ dibuat gimana caranya agar visibility study-nya itu visible. Jangan seperti itu, kasihan juga dianya gitu kan. Nah, begitu ya. Kemudian monopoly firm gets the entire surplus atau profit dan no dead weight loss. Jadi harapannya kalau ini perfect price discrimination ya. Jadi kita tuh kayak mengantisipasi, oh ini apa nggak bisa menjangkau willingness to pay yang standar A gitu ya. Ya kita bikin produk sejenis yang apa namanya punya kita juga tapi dengan harga yang lebih berbeda begitu. Tapi sebenarnya produknya sama. Kemudian kalau ini single price monopoly ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini monopoli mengenakan harga yang sama untuk semua buyersnya. Nah, kalau kita perhatikan surplus konsumennya ada di daerah hijau tersebut. Monopoli profitnya ada di daerah orange. Nah, deadweight loss-nya ada di sini gitu. Ini kalau yang single price monopoly. Nah, sekarang bagaimana kalau dia juga menerapkan price discrimination? Nah, kalau kita perhatikan di sini monopolis ya, seorang penjual monopoli memproduksi the competitive quantity but charge which buyer his or her WTP. WTP itu willingness to pay-nya gitu ya. Jadi ini disebut sebagai perfect price discrimination. Jadi kalau kita perhatikan di sini ketika kita bisa mengidentifikasi WTP, willingness to pay dari masing-masing buyer kita, itu sebenarnya lebih menguntungkan karena kita tuh bisa menjual dengan produk yang sama dengan harga yang beda. Misalnya dengan orang yang willingness to pay-nya tinggi, dia ngejualnya juga sama dengan kemampuannya dia. Kalau yang orang lebih rendah juga menjual dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini monopolis itu akan mendapatkan profit yang maksimal dan tidak ada deadweight loss gitu ya, tidak ada kerugian yang bisa yang terjadi gitu. Tapi kan ini posisi yang impossible banget ya, perfect price discrimination gitu. Masa kalau misalnya saya dengan willingness to pay-nya itu lebih mahal, saya akan mau membeli dengan harga lebih mahal juga. Saya juga customer yang rasional gitu kan. Teman saya aja bisa membeli produk serupa dengan harga yang lebih murah, kenapa saya enggak misalnya begitu. Nah ini, jadi ini secara teori ya, bukan kadang ya, teori itu memang kita akan mencari bagaimana kondisi yang benar-benar misalnya perfect sesuai dengan teori tersebut, tapi in reality ya mostly kita sulit untuk mencapai perfect condition tersebut begitu. Nah, ini yang disampaikan ya, price discrimination in the real world gitu ya, not possible in the real world. No firm knows every buyer's WTP, buyers do not reveal it to sellers gitu kan. Jadi ya nggak mungkin lah gitu kita sebagai seorang customer itu bakal jujur banget saya mampunya itu sebenarnya sekian gitu kan. Kemudian price discrimination ini firms divide customers into groups based on some observable trait that is likely related to willingness to pay such as age gitu ya. Nah, ini mungkin dari pihak penjualnya mungkin akan mengira-ngira aja, oh ini dengan usia sekian berarti mostly orang-orang usia 40 ke atas sudah settle secara ekonomi, nggak ada masalah sehingga mungkin bisa kita tawarkan dengan harga sekian. Jadi masih mengira-ngira aja gitu ya. Ini contoh dari price discrimination ya, movie tickets gitu ya. Discount for seniors, students, and people who can attend during weekday afternoons. Kemudian untuk yang lower PTP than people who pay full price on Friday night. Jadi sebenarnya sama-sama nontonnya, tapi dia ngasih harga, ngasih diskon, ngasih apa kepada orang-orang dengan segmentasi tertentu. Tentu saja ini mungkin tidak bisa kita mendapatkan hasil yang perfect ya, seperti perfect price discrimination. At least ini bisa meningkatkan penjualannya dia dengan menyasar orang-orang yang sebenarnya tadi belum bisa masuk ke dalam pasar karena mungkin willingness to pay-nya rendah. Nah, kita masukin ke dalam pasar, akhirnya dia bisa menikmati nonton video begitu, kemudian nonton movie gitu ya di bioskop, tapi dengan harga yang berbeda gitu ya.
Contoh juga airline price gitu ya, discount for Saturday night stay overs, kemudian business travelers yang memiliki higher WTP versus apa ini more price sensitive leisure travelers. Jadi kayak misalnya kalau saya itu ya, saya mungkin bisa dikatakan sebagai yang kedua ya, more price sensitive leisure travelers. Jadi saya akan memilih harga-harga yang sangat ini ya, kalau lebih murah ya saya akan pilih yang lebih murah asalkan safe ya. Kalau zaman dulu, zaman tahun berapa ya? Jadi kalau kita naik Lion Air itu mungkin saya sebut merek aja. Jadi itu udah siap-siap lahir batin gitu ya. Karena saya pernah ngerasain tuh kayak kursinya itu aja udah kayak rapuh gitu ya. Waduh gitu kan. Tapi mungkin kita dengan orang-orang yang misalnya business travelers ya mereka akan menyesuaikan willingness to pay mereka, jadi mau dikasih harga berapapun tuh bisa kayak gitu. Jadi kita harus bisa tahu bagaimana karakteristik dari customer kita. Itu kemudian ada diskon kupon misalnya ya. Contohnya people who have time to clip and organize coupons are more likely to have lower income and lower VTP than others gitu ya. Kemudian need based financial aid, low income families have lower VTP for their children's college education. Ya, school price discriminated by offering need based aid to low income families. Jadi ya sama kayak misalnya kita sekolah begitu ya, agar kita itu sebenarnya pemain tunggal di situ ya, tapi biar kita bisa memanfaatkan no more dead weight loss, sehingga kita bisa menawarkan oke lah kamu masuk ke pasar, yang penting kita dapat income meskipun dengan harga yang lebih murah, katakanlah seperti itu, sehingga kita bisa meminimalisir yang namanya dead weight loss begitu. Oke, jadi yang namanya pengusaha itu gitu ya. Jadi kita memaksimumkan semua potensi yang ada. Setiap apa yang kita tatap, teman kita, saudara kita semua ini menghasilkan ojir nggak, menghasilkan cuan nggak gitu ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu karena kita selalu berpikir gimana caranya meminimalisir yang namanya dead weight loss gitu. Kerugian yang mungkin terjadi yang seharusnya itu bisa menjadi potensi income kita, tapi kita nggak dapat gitu loh. Bukan berarti kerugian apa yang dari TRMNTC ya, tidak, tapi itu sebenarnya ada pangsa pasar yang belum masuk ke dalam kita gitu. Dan mereka tuh biasanya orang-orang yang willingness to pay-nya rendah misalnya gitu. Kan syarat untuk bisa masuk ke dalam pasar itu adalah mereka yang willing dan juga apa ya, apa sih willingness to buy, dan juga mereka mampu gitu ya, able to buy begitu. Quantity discount juga begitu. A buyer's WTP often declines with additional unit. So from charge less per unit for large quantities than small ones. Ya, ini ya jadi berbagai macam cara untuk bisa mencapai price discrimination. Oke. Public policy towards monopolies. Jadi ada beberapa aturan yang mungkin kalau saya sampaikan sebelumnya dan di Indonesia namanya KPPU. Ini salah satunya adalah apa ya, antitrust law. Jadi kalau kita melihat dilarang adanya monopoli, oligopoli, karena memang kalau untuk apa monopoli itu kan lebih cenderung mereka yang dirugikan adalah customer. Makanya mungkin muncul undang-undang anti monopoli begitu ya, agar apa namanya dead weight loss itu tidak terlalu banyak yang terjadi dari sistem ekonominya, dari marketnya. Karena secara fitrah mereka ketika menjadi monopoli, maka mereka akan meminimalisir dead weight loss mereka gitu ya, sehingga ya bisa jadi ini akan berpengaruh dari kepada masyarakat secara umum, customer secara umum. Oke, ini sebenarnya contoh aja ya bagaimana apa tentang airline merger gitu ya. Apakah dengan adanya merger apa beberapa maskapai penerbangan itu travelers would be better off today. Economists say agree 29%, 26%-nya disagree, 45%-nya uncertain. Mungkin ini dulu ya ketika
kita mengatakan bahwa kompetitif kan awalnya kan maskapai penerbangan tuh banyak banget ya, kayak di Indonesia tuh juga banyak banget. Terus ternyata banyak yang nggak efisien gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil akhirnya memutuskan untuk merger jadi satu. Sama mungkin kalau kalian di apa ekonomi Islam sekarang kan kalian kita punya BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang mana itu menjadi adalah merger dari beberapa bank syariah sebelumnya. Nah, itu juga sebenarnya akan menuju ke monopoli gitu ya untuk BSI sendiri. Kira-kira apakah itu bisa apa ya lebih baik begitu ya dibandingkan dengan dulu ketika masih jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya BSI nggak monopoli amat gitu ya, nggak monopoli amat karena di sana masih ada beberapa bank yang belum yang nggak ikutan merger ya, termasuk misalnya BCA yang memang secara induknya mereka sudah kuat secara IT gitu ya. BCA masih ada BCA Syariah misalnya begitu. Nah, tujuannya agar kenapa merger menjadi BSI bisa jadi itu karena ingin bersaing di pasar global ya. Karena kalau modalnya kecil-kecil ya susah untuk bisa menembus pasar global. Jadi lebih baik di merger begitu. Oke, kemudian ada regulation juga yang memang di sini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan monopoli. Jadi dan setelah misalnya gini kayak misalnya di Indonesia sendiri kan juga ada tuh monopoli, dan monopoli itu meskipun diperbolehkan untuk beberapa sektor tertentu tetap aja ada regulasi gitu ya. Oke, regulate the behavior of monopolies, terutama set the monopolies price ya. Jadi nanti kita melihat ada batas ambang atas gitu ya, berapa price yang bisa mereka jual. Common in case of natural monopolies. Natural monopolies tadi kan memang monopoli alamiah gitu ya, yang terjadi karena memang mereka bisa lebih efisien dibandingkan yang lain gitu. Bukan karena regulasi gitu. Kalau regulator make subsidies the monopolies gitu ya, or set price at ETC for the zero economic profit. Kemudian public ownership, how the ownership of the firm affect the cost of production, private owners incentive to minimal cost. Kalau public owners atau government, if it does a bad job, losers are the customer and taxpayers. Public ownership is usually less efficient since no profit motive to minimize cost. Nah, ini mungkin jadi trade-off juga ya. Jadi untuk beberapa perusahaan yang dikelola oleh negara, kenapa sih kok kayak kita menghadapi sendiri ya beberapa BUMN kita itu kenapa kok masih belum efisien, kenapa kok sampai profitnya minimum gitu ya. Padahal kan seharusnya untuk dia bermain secara monopoli itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, begitu. Jadi kita memang tidak bisa semuanya itu diserahkan ke pasar ya. Tapi untuk monopoli sendiri kita juga ada regulasi, jangan sampai Anda performnya jelek nih gitu. Nah, mostly biasanya kalau yang memang di state owned gitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN itu memiliki kinerja yang kurang gitu karena mereka no profit motive begitu ya. Nah, ini yang harusnya stigma ini yang harus dirubah karena sekarang juga menteri kita ya untuk didorong gitu ya, jangan segan untuk menutup BUMN yang bermasalah misalnya begitu, karena ya itu tadi jangan, karena yang kalau dia tidak efisien maka yang if it does a bad job, losers are the customers and taxpayers. Jadi yang dirugikan itu customers, tentunya customer mereka, dan juga taxpayers kita, masyarakat juga gitu loh. Jadi makanya state-owned enterprises atau BUMN ini ya ayo, meskipun kamu diberi kalau apa ya istilahnya hak untuk monopoli ya seharusnya dikelola dengan baik begitu. Kemudian yang terakhir adalah do nothing ya, public policy toward monopolies-nya do nothing. Some economists argue that it is often best for the government not to try to remedy the inefficiency of monopoly pricing. Jadi dibiarin begitu aja. Kemudian determining the proper role of the government in the economy requires judgment about politics as well as economics gitu. Jadi kadang memang kalau memang apa ya
pemerintah nggak perlu campur tangan begitu ya. Kita lihat dulu. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, tapi kalau misalnya sudah keterlaluan ya harus dilakukan sesuatu begitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan monopolis. Eh, Sekarang kita tahu ya bahwa pure monopoli itu sangat jarang in the real world. Jadi memang biasanya monopoli terjadi itu karena memang ada privilege di sana, mostly karena memang ada regulation. Nah, kalau memang dia pure monopoli itu kan seperti kita tahu mungkin kalau marketplace ataupun kita tahu ada apa transportasi online yang ada di Indonesia itu kan mereka sampai jual murah banget sampai bakar uang gila-gilaan itu sebenarnya dalam rangka agar dia bisa mematikan pasar gitu ya mematikan pesaing bisa mematikan pesaing sehingga dia bisa menjadi seorang monopolis begitu ya tapi kan tidak mudah ya yang satu bakar uang satu juga bakar uang duitnya sama-sama gede gitu kan nah akhirnya untuk perusahaan-perusahaan yang modelnya kurang ya otomatis dia harus bersatu dong kayak misalnya Gojek sekarang udah merger dengan Tokopedia gitu ya, Goto gitu kan. Nah dengar-dengar Bukalapak juga mau merapat ke Goto gitu kan. Nah kita nggak tahu apa jadi singkatannya apa kalau Goto, Bukalapak, Goto Pak gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Biar menyatukan kekuatan agar bisa menjadi seorang monopolis juga gitu ya, mengalahkan mungkin yang sekarang berdiri sendiri kan Shopee misalnya. Shopee kan memang perusahaan multinasional yang memang secara model gede gitu kan. Nah, itu. Kemudian many firms have market power karena apa? Selling a unique variety of web product, having a large market share and few significant competitors. Jadi memang in the real world memang sulit kita nyari pure monopoli ya. Apalagi sekarang dengan informasi yang sangat terbuka. In many such cases, most of the results of this chapters itu apply, including markup of price over marginal cost dan juga the trade loss. Begitu. Oke, ini mungkin untuk summary dari materi monopoli.